Oke, langsung saja di sini kami akan menjelaskan bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, kami akan menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kaitan hukum dengan tujuan negara sangat erat. Tujuan negara secara luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Tujuan negara Indonesia sendiri dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea 4, yang mempunyai indikator yang sama dengan Kranenburg, antara lain: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu apa sih alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan? Karena masih banyaknya permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terkait dengan masalah penegakan hukum. Contohnya tentang perilaku warga negara atau oknum aparat negara yang banyak melakukan perilaku KKN, nepotisme, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Terus masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran, HAM, etnosentris, dan lain-lain. Terus sebenarnya tuh esensi dan urgensi penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa sih, Bang? Jadi sebenarnya ada 4 urgensi atau pentingnya penegakan hukum yang pada dasarnya adalah: pertama, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Yang kedua, keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum dan aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Yang ketiga, sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Lalu yang terakhir, upaya penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus guna terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat 2 lembaga, yaitu Lembaga Penegakan Hukum dan Lembaga Peradilan. Lembaga penegak hukum ada 3, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian sendiri ialah alat negara penegak hukum yang paling utama yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negara. Yang kedua, kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan keadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh: 1. Kejaksaan Agung, yang kedua Kejaksaan Tinggi, dan yang ketiga Kejaksaan Negeri. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman ialah salah satu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya terdapat lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibagi menjadi 4, yaitu adalah peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan umum. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama memiliki wewenang untuk mengadili perkara. Yang pertama, untuk urusan perkawinan. Yang kedua, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga adalah wakaf dan sedekah. Lalu peradilan militer. Peradilan militer memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran dalam lingkungan militer. Selanjutnya terdapat peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Lalu yang terakhir terdapat peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dan pada umumnya. Peradilan umum memiliki badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, yang terakhir adalah penasihat hukum.
Lalu selanjutnya adalah masalah penegakan hukum karena kemajuan iptek. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Beberapa contoh masalah penegakan hukum terkait dengan perkembangan iptek antara lain: 1. Berkembangnya berbagai pelanggaran hukum karena penyalahgunaan iptek, seperti plagiarisme yang semakin mudah dan marak, pembajakan software, hacking, pornografi, dan kejahatan cyber yang sekarang sering kita jumpai di sosial media seperti body shaming, bullying, dan lain-lain. Yang kedua, sarana prasarana teknologi yang terkadang kurang memadai untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Lalu yang ketiga, interferensi masyarakat terhadap suatu kasus hukum melalui sosial media yang menyebabkan penegakan hukum kurang netral. Selanjutnya adalah masalah penegakan hukum terkait tuntutan global. Titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut. Lalu, banyaknya masalah penegakan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai dampak secara umum. Contoh dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, lalu penyelesaian konflik dengan tindak kekerasan, lalu pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi, lalu yang terakhir adalah penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan. Jadi permasalahan yang telah disebutkan, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menghindari dampak-dampak yang telah dipaparkan sebelumnya. Beberapa solusi tersebut antara lain: yang pertama, sikap serta tindakan para sarjana hukum untuk lebih memperluas cakrawalannya dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Lalu selanjutnya, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata-mata melihat fakta, tapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Lalu, hukum seharusnya ditegakkan berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, maupun hitam putih. Lalu selanjutnya, hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan. Selanjutnya, meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau keterampilan dan ketertiban serta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir, memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.